Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Bara atau rekan-rekan Bara yang sedang mengikuti live Bara Digital Ministry pada malam hari ini. Saya menyapa kembali, saya Sinta dari Bara Digital Ministry mengucapkan selamat menyaksikan satu kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu topik ketulusan hati. Mungkin ini suatu topik yang sudah seringkali kita dengar, bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, apa sih sebenarnya ketulusan hati? Apakah kita ketika melakukan ketulusan hati ada imbalan yang kita dapatkan? Atau apa dampak? Dan mungkin juga kita masih belum paham seperti apa itu ketulusan hati, sehingga kita bertanya-tanya. Dan pada malam hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Alexander yang akan memberikan kita pemaparan apa itu ketulusan hati. Dan sebelum itu saya mengharapkan buat rekan-rekan atau sahabat-sahabat Bara yang ingin memberikan komentar atau yang ingin memberikan kesaksian hidup, silahkan diketik di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan di akhir dari penjelasan hambanya, kita akan berdiskusi bersama-sama. Sebelum kita memulai pada malam hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala syukur kami kembalikan kepada Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang telah menebus dan menyelamatkan kehidupan kami manusia berdosa. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan setiap kami yang mendengarkan, biarlah Tuhan Engkau berikan kami konsentrasi penuh, sehingga firman Tuhan ini bisa kami pahami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Alexander. Untuk waktunya saya persilahkan Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan malam hari ini kita bersyukur, sebuah tema yang saya angkat adalah tentang ketulusan hati. Saya pikir ini bukanlah sebuah hal baru, tetapi juga hal yang Tuhan terus ingatkan kepada kita. Bukan hanya di dalam agama Kristen, ketulusan hati menjadi sesuatu hal yang penting. Bahkan kalau kita perhatikan, ketulusan hati adalah salah satu bagian kualitas batin yang dihargai dalam berbagai agama dan tradisi, dan termasuk dalam ajaran Kristen. Bahkan juga di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mau tentunya punya teman, sahabat yang hanya mendekati kita karena ada maunya. Langsung kita bilang, wah nggak tulus seperti itu. Kalau demikian, maka bagaimana kita bisa memiliki ketulusan hati sebagai orang percaya? Ketulusan hati adalah sebuah keadaan di mana seseorang memberikan sesuatu atau melakukan tindakan atau juga menyampaikan perasaannya dengan niat yang murni, yang jujur dan tanpa pamrih. Wah, ini sesuatu yang tentunya kita rindukan. Kalau demikian, maka dalam konteks spiritual, ketulusan hati adalah mencerminkan keikhlasan seseorang dalam pelayanan, pengorbanan, atau pemberian kepada Tuhan tentunya yang paling mendasar, tetapi juga kepada sesama, tanpa mengharapkan imbalan, pengakuan, ataupun pujian dari orang lain. Sekali lagi, mari kita mengerti dalam konteks spiritual, ketulusan hati mencerminkan keikhlasan seseorang dalam pelayanan, pengorbanan, atau pemberian yang pertama-tama tentunya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia, tanpa mengharapkan imbalan, pengakuan, atau pujian dari orang lain. Satu bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita malam hari ini tentang ketulusan hati diambil dari Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita sekalian. Kita bisa melihat setiap ayat yang sudah ada di layar. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam
berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat yang kita baca barusan, saya ingin menyoroti dua sikap yang ada yang kita baca di dalam bacaan kita tadi. Yang pertama adalah sikap perempuan yang datang mengurapi Yesus, dan juga tentunya sikap murid-murid Yesus yang melihat apa yang dilakukan perempuan ini. Kitab Injil yang lain juga mencatat tentang hal ini. Salah satunya di kitab Yohanes mencatat tentang peristiwa ini. Dan diberikan nama adalah Maria di sana. Mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Nah, perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal, kemungkinan ini minyak yang biasanya disimpan untuk hari pernikahan menurut beberapa tafsiran. Minyak yang mahal harganya ditaksir kurang lebih 300 dinar. Bapak Ibu bisa membayangkan upah orang bekerja satu hari itu 1 dinar. Jadi 300 dinar berarti bekerja 300 hari. Dan itu kira-kira bisa disetarakan hampir 1 tahun bekerja, upahnya 300 dinar. Demikianlah mahalnya minyak wangi itu. Perempuan ini datang mengurapi Yesus dengan buli-buli minyak wangi yang mahal. Dia mencurahkannya ke atas kepala Yesus. Sementara kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, murid-murid yang menyaksikan itu dikatakan di sini adalah murid-murid itu gusar. Dan kemudian berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan secara sekilas, terkesan bahwa wah, murid-murid ini sangat peduli dengan gaya hidup yang sederhana mungkin. Murid-murid ini kayaknya sangat tulus memperhatikan. Masih banyak orang yang sulit. Kenapa minyak wangi yang mahal ini diboroskan? Tetapi disinilah Bapak Ibu Saudara, kita melihat Alkitab mencatat. Ketika itu dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Wah, ini hal yang menarik. Yesus mengetahui pikiran mereka, dan tentunya Yesus juga mengetahui pikiran, motivasi dari perempuan yang datang mengurapinya. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, Yesus yang tahu isi hati, justru memuji apa yang dikatakan sebagai para murid, sebagai sebuah pemborosan. Mungkin dalam kalimat yang sederhana, ini adalah pemborosan yang dipuji. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus yang mengetahui hati. Dia mencela para murid, sementara
perempuan yang datang dengan tulus, mempersembahkan minyak wangi yang mahal. Mungkin itu minyak wangi yang dia tabung uangnya, dia beli dengan apa yang menjadi upah pekerjaan yang dia lakukan. Dan kemudian kalau kita perhatikan, minyak yang biasanya disimpan untuk hari pernikahan, hari itu dipecahkan, buli-buli, lalu kemudian dia mencurahkan ke atas kepala Yesus. Bapak Ibu dalam beberapa tradisi mengatakan bahwa biasanya kalau mau mengeluarkan minyak wangi seperti itu, maka biasanya mulut botolnya, buli-bulinya itu harus dipecahkan. Sehingga berbeda dengan konteks sekarang ya. Kalau minyak wanginya tentu nggak semua kita pakai, kita masih bisa simpan. Ada tempat penyimpanan bisa dipakai sedikit-sedikit. Tapi waktu itu tidak demikian. Kalau sudah dipecahkan berarti digunakan seluruhnya. Karena itulah sekali lagi murid-murid menjadi gusar dan justru berkata ini pemborosan. Tetapi Yesus yang tahu hati murid-muridnya, tahu hati perempuan ini, justru memuji apa yang dilakukan perempuan ini. Yesus berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Lalu Yesus melanjutkan kalimat ini, bukan berarti Yesus tidak peduli dengan orang miskin. Karena Yesus berkata, karena orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab perempuan ini mencurahkan minyak itu ke tubuhku. Ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan kita bahwa ketulusan hati jauh lebih penting daripada nilai materi dari apa yang kita berikan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar memberikan dengan tulus kepada Tuhan? Ataukah kita hanya melakukan sesuatu, melakukan pengorbanan demi mendapatkan pujian dari orang lain? Mungkin itulah gambaran yang Tuhan Yesus saksikan ketika mengetahui isi hati murid-muridnya. Perempuan ini dengan tulus menyerahkan yang terbaik yang dia miliki. Sementara murid-murid berpikir bahwa itu pemborosan, harusnya dikasih sama orang miskin. Wow, nampaknya lebih bagus, lebih rohani. Tetapi apa kira-kira motivasi mereka? Ketulusan hati adalah kunci untuk membuat pemberian kita berarti di mata Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, ini poin penting waktu saudara dan saya melayani Tuhan, berkorban, memberi sesuatu, maka ingatlah ketulusan hati adalah kunci untuk membuat pemberian kita berarti di mata Tuhan. Bukan sekadar untuk mendapat pujian manusia, untuk mendapatkan apresiasi dari orang-orang yang melihat apa yang kita berikan. Karena kita sedang memberikannya kepada Tuhan yang tahu hati kita. Mari periksa hati kita masing-masing. Kita harus ingat bahwa Tuhan melihat ke dalam hati kita dan mengetahui motivasi kita yang terdalam. Sehingga pertanyaan perenungan bagi kita malam hari ini. Sudah berapa lama kita mengikuti Yesus? Maka pertanyaannya, apa alasan kita mengikut Yesus? Apakah kita mengikut Yesus untuk mendapatkan sesuatu? Ataukah kita mengikut Dia untuk justru memberikan segalanya kepada Dia? Ketulusan hati akan menjadi satu bagian yang perlu kita pikirkan. Apakah kita sedang mau mendapat sesuatu dengan mengikuti Yesus? Supaya saya lebih kaya, supaya saya lebih berkati, supaya saya. Semuanya tentang saya dapat sesuatu. Tetapi ketika Tuhan meminta apa yang kita berikan kepada Dia. Murid-murid dekat dengan Yesus. Tapi mungkin sekali melihat apa yang Yesus katakan. Mereka sedang dalam proses menjadi murid. Mereka ikut Yesus, dekat dengan Yesus, tapi hatinya berbeda dengan apa yang Yesus mau. Masih ingat dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, 2 orang murid meminta duduk di kiri, duduk di kanan, Yakobus dan Yohanes. Mereka mengikut Yesus dengan kerinduan kalau Yesus masuk Yerusalem, Yesus jadi raja, siapa yang duduk di kiri, siapa yang duduk di kanan.
Murid-murid sibuk memikirkan apa yang mereka dapat kalau mereka mengikut Yesus. Tetapi peristiwa ini menunjukkan ada seorang perempuan yang datang dan memberikan segalanya kepada Yesus. Sesuatu yang dia mungkin harus tabung sekian lama. Dia simpan untuk hari terbaiknya. Tapi dia tahu bahwa Yesus lebih berharga dari semuanya. Maka ketulusan hati kita malam hari ini ditantang. Apa tujuan kita mengikuti Yesus? Apakah benar kita mencintai Dia? Kita mau memberikan segalanya bagi Dia. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena justru Yesuslah yang sebenarnya telah terlebih dahulu memberikan segalanya bagi kita. Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Disinilah kita mengerti tentang kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kasih yang memberi, bukan mengambil. Kasih yang memberi, bukannya mengharapkan sesuatu. True love is about giving everything and expecting nothing. Memberikan segalanya dan tidak mengharapkan imbalan. Perempuan ini telah menjadi contoh. Tidak heran Yesus berkata, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Mengingat seorang murid, seorang perempuan yang mungkin telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Bukan mungkin Bapak Ibu, dia pasti telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, sehingga dia bisa melihat Yesus bahkan lebih berharga dari semua yang dia miliki. Dan tandanya dia memberikan yang terbaik kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengikuti Yesus dalam keseharian kita, jangan-jangan kita justru mengharapkan sesuatu. Bukannya kita mau memberikan kepada Dia. Mari periksa hati kita. Mari kita mohon kepada Tuhan untuk membersihkan hati kita dari segala motivasi yang tidak tulus, yang mengisi hati kita ini, dan minta Tuhan mengisi hati kita dengan kasih yang tulus untuk Dia. Dan kalau demikian, kita juga akan dimampukan untuk mengasihi dengan tulus kepada sesama. Ketika kita tahu ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita, dan mungkin mereka tidak bisa membalas, tidak bisa memuji kita. Tapi apakah kita dengan tulus tetap mau menolong mereka? Mengapa? Karena kita telah terlebih dahulu mengalami kasih Allah. Mengalami Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dan dari hidup yang diselamatkan, kita pun rindu membagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana dengan setiap kita? Kiranya Tuhan menolong kita boleh menjawab pertanyaan ini di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang boleh hidup dengan hati yang tulus mengikuti Yesus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Alexander yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Satu kalimat yang penting tadi saya tangkap adalah ketulusan hati membuat pemberian kita atau apapun yang kita lakukan berarti di mata Tuhan. Iya. Dan saya berharap setiap kita yang sedang mengikuti live pada malam hari ini, kita memiliki ketulusan hati itu. Namun mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa memiliki ketulusan hati di dalam melayani Tuhan mungkin, atau di dalam melayani keluarga, atau di dalam segala hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, maka yang menjadi pertanyaannya pada saat ini, Pak, bagaimana cara sederhana mungkin atau pengalaman Pak Pendeta Alexander selama melayani bisa memiliki ketulusan hati dalam segala aspek yang Pak Pendeta lakukan selama ini? Bisa diceritakan, Pak? Saya persilahkan. Iya, terima kasih Bu Sinta. Ini bukan berarti saya sudah selesai ya belajar ketulusan hati. Ini sebuah pelajaran proses seumur hidup. Tetapi kalau kembali mengingat bagaimana hal itu dimulai, saya sih meyakini ya, ketika saya buka hati terima Yesus,
lalu saya dibentuk melalui firman Tuhan, melalui persekutuan, melalui gereja Tuhan, orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar saya, itu membentuk saya akhirnya menyadari bahwa saya harus hidup semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Dan bagaimana hidup yang semakin serupa Kristus? Saya sudah membaca di Alkitab, saya belajar bahwa Yesus hidup dengan tulus. Dia mengasihi kita dengan tulus. Dia pun juga merelakan semuanya bagi kita. Jadi akhirnya saya belajar, sebelum saya bisa membagikan kasih yang tulus, sebelum saya belajar untuk memberikan kasih yang tulus, saya harus terlebih dahulu mengalami kasih Allah yang luar biasa itu dalam hidup saya. Nah, di situ saya mengalami pergumulan tentunya, karena tidak mudah, bahkan tetap setiap hari belajar lagi, berserah sama Tuhan. Mungkin hari ini gagal tulus ya, besok bangkit lagi. Jadi perjalanan itu kita maknai. Belajarlah berhenti sejenak, melihat ke belakang. Waduh, saya tadi waktu ngobrol sama dia nggak tulus nih ya. Wah, gitu ya. Kadang-kadang kita bisa mengevaluasi, wah tadi, karena itu jelas kita tahu ya. Saya waktu pelayanan di gereja, wah ternyata saya cuma pingin dipuji orang. Wah, saya kalau bisa ada yang lihat begitu ya. Wah, kayaknya ada orang yang bisa begitu ya. Ya, kadang-kadang kita juga dengan kedagingan kita ingin dilihat, ingin dipuji. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa di hadapan Allah, Allah melihat hati. Saya ingat dulu waktu awal-awal pelayanan, waktu masih mahasiswa, saya pernah jadi ketua persekutuan. Awalnya kesel juga ya, saya datang ruangan masih kotor. Nah, lalu kemudian saya awalnya maunya ngasih contoh ya. Tapi lama-lama saya ambil sapu, tapi saya tunggu dulu nih, nggak ada yang lihat nih ya. Karena belum pada datang, saya tunggu sampai ada yang datang, baru saya nyapu depan dia. Wah, jangan ketua persekutuan kok nyapu begitu ya. Wah, di situ akhirnya saya sadar, sebenarnya saya memberi teladan, atau sebenarnya saya sedang menikmati dipuji. Wah, ketua saja mau loh nyapu begitu ya. Nah, kadang-kadang itu tipis bedanya ya. Nah, itu perlunya kita belajar evaluasi. Kalau kita punya orang-orang yang dekat, belajar meminta masukan dari mereka. Jadi ketulusan hati itu bukan sesuatu yang sudah kita capai, tetapi sebuah perjalanan iman semakin hari semakin berserah kepada Tuhan, sampai nanti kita ketemu Tuhan, saya pikir barulah kemudian kesempurnaan itu juga kita alami. Mungkin itu, Bu. Iya. Tentunya untuk menerapkan yang namanya ketulusan hati tidak mudah dalam kehidupan kita. Betul. Ya. Iya, itu Iya. butuh proses yang panjang dan bahkan mungkin kita bisa jatuh bangun. Nah, yang menjadi Betul. pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara ketika kita misalnya begini, Pak. Kadang kita tidak ingin, misalnya berkata tadi Bapak menyampaikan ada satu contoh, saya tidak berkata tulus kepada orang ini, tapi kadang di situasi mood kita atau kita sudah lelah, tapi orang ini misalnya minta tolong, akhirnya karena kita juga lagi banyak pikiran mungkin, lagi dalam situasi tidak baik, akhirnya kita memberikan respon yang tidak baik. Bahkan kita menolong dia pun, bahkan mungkin kita berkata misalnya, kita menolong orang ini, dia lagi butuh, kenapa sih harus saya terus yang harus menolong dia? Ya, jadi bagaimana? Iya, jadi misalnya Pak, bagaimana sih cara kita begitu ya? Di dalam kita melayani sesama, terlebih melayani Tuhan. Benar-benar tidak ada yang namanya sungut-sungut itu di dalam hati. Mungkin Bapak tadi menyampaikan belajar, tetapi apakah ada cara lain supaya itu benar-benar kita hilangin? Sebagai manusia saya percaya itu ada sungut-sungut itu. Nah, bagaimana menurut Pak Pendeta Alexander jikalau hal itu misalnya terjadi dalam kehidupan kita ketika situasi kita tidak baik tapi kita dipaksa melayani mungkin, atau situasi kita sedang terpuruk tapi kita harus menolong orang lain begitu. Bagaimana kita tetap bisa memberi yang terbaik? Sama seperti yang tadi firman Tuhan sampaikan, murid-murid berpikir bahwa yang dilakukan perempuan ini sesuatu yang salah gitu ya. Tapi bagaimana kita mendapatkan pemahaman yang benar tentang itu, Pak? Wah, saya kembali melihat bahwa ini adalah sebuah proses, Bu, ya. Sebuah proses, sebuah perjalanan. Saya pikir tidak kebetulan juga di dalam tradisi kita, bahkan di gereja ya,
Setiap minggu ada pengakuan dosa. Itu menunjukkan bahwa itu bukan hal yang saya harus katakan secara realistis. Mungkin kita sulit hilangkan sama sekali. Karena kita masih dalam dunia yang sedang berproses, kita masih jatuh bangun dalam dosa, kita mungkin bisa mengurangi. Tetapi ketika saatnya mungkin ada lagi, kita jatuh lagi, kita gagal lagi, maka Tuhan memberikan kesempatan datang dan mengaku dosa. Datang dan bertobat. Kalau kita bahkan sudah menyakiti orang lain dengan ketidaktulusan kita, kalau Tuhan berikan keberanian, saya pikir mari datang dan minta maaf. Jadi pada akhirnya ini bukanlah kita sedang berbicara soal gagah-gagahan, saya sudah tidak pernah lagi, saya selalu tulus, tetapi kita selalu jaga diri kita. Makanya biarlah firman Tuhan yang kita baca, renungkan setiap hari itu menguduskan kita. Kadang-kadang waktu saat teduh, membaca Alkitab, mendengar renungan seperti ini, kita langsung ingat, wah Tuhan kemarin saya nggak tulus nih. Nggak usah jauh-jauh deh ya Bu. Jangan ke pacaran, mungkin ke suami kita, ke istri kita, ke anak kita, ke mertua kita yang mungkin sangat cerewet. Aduh, saya udah nggak bisa nih ya. Ya udah bilang aja iya deh gitu ya, supaya dia diem misalnya. Tapi sebenarnya saya sedang tidak tulus. Nah, kita perlu membentuk terus sikap yang tulus itu, dan ini perjalanan yang saya pikir Tuhan, kalau kita gagal, Tuhan kasih kesempatan kita bertobat. Tapi mari kita biasakan mengaku kalau kita gagal, minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kalau itu telah menyakiti sesama dengan begitu rupa, dan ini kembali saya pikir ya kita yang tahu ya, kita yang tahu kita dengan Tuhan lah ya. Jadi kita bisa menipu orang lain. Kadang-kadang kita bilang, saya ngomong begitu saya tulus loh, padahal sebenarnya lagi ngomong saya nggak tulus-tulus amat begitu ya. Bedakan antara kita tulus dengan ada juga yang begini, saya memang sengaja ngomong begitu supaya mendidik dia. Nah, saya pikir harus kita bedakan. Mendidik tentunya ada polanya, ada caranya. Mungkin di kesempatan lain kita bahas, tetapi menyampaikan dengan tulus, saya pikir itu bicara bahwa tanpa motivasi tersembunyi, tanpa keinginan untuk dipuji, tanpa mau mendapatkan sesuatu. Nah, itu yang Tuhan Yesus teladankan. Bukannya dia mau sesuatu dari kita, tapi dia memberikan sesuatu kepada kita. Kalau kita alami itu dari Tuhan, kita akan dimampukan juga memberikan kepada sesama. Nah, mungkin secara praktis itu sih Bu ya, supaya kita jadi orang juga yang realistis. Ini bukannya tidak mungkin ada. Sungut-sungut kalau terjadi, maka ya kita kembali, kenapa saya bersungut-sungut? Karena apa saya bersungut-sungut? Adakah hal yang harusnya saya syukuri? Karena ternyata mungkin tidak berjalan seperti yang saya mau. Tapi puji Tuhan ya, ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan ini dan itu. Nah, saya pikir gantilah ya. Makanya di Alkitab dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu saling menegur, menyanyikan puji-pujian, begitu ya. Kita berkata-kata ramah satu kepada yang lain. Saya pikir itu bagian dari kalau kita gagal, sungut-sungut, kita bangun ucapan syukur. Kalau kita gagal mengasihi, besok kita belajar lagi mengasihi. Kalau kita gagal berbuat baik, kita tidak tulus sama orang, maka besok kita lakukan lebih baik lagi bagi dia. Nah, itu saya pikir perjalanan iman Kristen kita. Wah, luar biasa sekali Pak Pendeta Alexander ya. Ini satu penjelasan yang sangat memberkati khususnya buat saya pada malam hari ini ya. Sebagai pelayan Tuhan, saya kadang-kadang dalam situasi itu pernah mengalami itu ya. Apalagi kalau misalnya entah pemimpin kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saya secara pribadi, kenapa sih pelayanan seperti ini? Kenapa tidak memberikan contoh begini. Tetapi bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa mengingatkan ketulusan hati yang paling penting ketika kita melayani, baik sesama maupun Tuhan yang kita sembah. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir pada malam hari ini, dan nanti juga Bapak bisa langsung ke closing statement. Pertanyaan terakhir adalah, apakah ketika kita memiliki ketulusan hati, itu akan memberikan dampak dalam kehidupan kita? Atau kalau misalnya
kita melakukan ketulusan hati, apa sih sebenarnya yang paling pertama berubah di dalam kehidupan kita, Pak? Ketika kita mau Mhm. mencoba untuk belajar terus-menerus ketulusan hati, sehingga hidup kita juga mungkin apakah ada perubahan untuk sesuatu hal atau bagaimana menurut Pak Pendeta Alexander demikian? Iya, kadang kita berpikir ketulusan hati itu dalam kaitan dengan sesama waktu saya melayani Tuhan, tetapi sebenarnya orang yang hidupnya tulus, hatinya tulus, itu orang yang bagi dirinya sendiri akan menikmati ketenangan dan ketentraman. Saya sih meyakini itu, Bu, ya. Jadi bayangkan kalau orangnya tidak tulus, apa-apa ngomongnya mendua hati, ke sini ngomong ini, ke sana ngomong itu, lama-lama capek juga ya harus pakai topeng kemana-mana, nanti lama-lama nggak sehat mentalnya. Nah, saya pikir Tuhan punya rancangan yang terbaik. Tuhan mau kita tulus, Tuhan mau kita tidak munafik, Tuhan mau kita tidak berkata lidah bercabang, Tuhan tidak mau kita bermuka dua. Saya pikir semua nasihat Alkitabiah itu bukan hanya supaya kita sama orang lain bisa lebih baik, tetapi kita sendiri pun menikmati ketenangan, kita hidup tidak jadi orang yang akhirnya selalu berpura-pura, kita di luar dan di dalam sama. Nah, saya pikir Tuhan peduli sama well-being kita. Tuhan peduli sama kesejahteraan diri kita. Nah, karena itulah saya harus katakan sebagai closing statement, kalimat di awal yang saya katakan tadi, ketulusan hati itu bukan hanya punya orang Kristen. Agama lain juga bicara itu. Kenapa? Karena itu jalan untuk menikmati ketenangan, kedamaian. Nah, bedanya, kita orang percaya sudah dikasih teladan oleh Yesus, yang mengasihi kita dengan tulus. Tidak ada sesuatu yang dia ambil dari kita, tapi dia berikan segalanya bagi kita. Nah, kita yang sudah alami itu, kiranya kita melayani dia dengan tulus, kita melayani sesama dengan tulus, dan akhirnya saya yakin itu juga jalan yang Tuhan berikan untuk memberkati kehidupan kita yang boleh kita jalani. Nah, kiranya penjelasan ini menolong Bapak Ibu Saudara untuk kita terus makin bertumbuh di dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan. Mari kita Amin. berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyak kemunafikan, dunia yang penuh dengan banyak iri hati, dengki, orang-orang yang hanya mendekati kami kalau punya mau saja, punya keinginan tertentu. Tapi kami ditolong untuk belajar ketulusan hati. Mungkin dunia melihat kami seperti orang bodoh, orang yang jadi keset kaki buat orang lain. Tetapi jalan ketulusan ini Tuhan telah tunjukkan, dan bahkan hari ini di Alkitab ada seorang perempuan yang Tuhan juga berikan sebagai teladan ketulusan hati. Kami sungguh berdoa. Mungkin kami dicerca, dicaci, seperti para murid yang berkata, itu pemborosan. Tetapi biarlah kami tulus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan segala sesuatu, kami melihatnya dalam perspektif kekekalan. Mungkin dunia akan berkata seperti para murid kepada kami, itu kebodohan, itu pemborosan, kenapa harus dilakukan? Tapi hati yang tulus berkata, Tuhan, ini aku berikan, karena Engkau sudah memberikan segalanya bagiku. Kiranya perenungan firman, teladan, setiap penjelasan yang kami dengar malam hari ini, menolong kami untuk hidup sebagai orang-orang yang terus makin hidup tulus hati di hadapan Tuhan. Berkati kami semua, agar kiranya juga melalui firman ini, kami boleh benar-benar hidup, memuliakan Allah, jadi berkat bagi sesama, dan menikmati kedamaian di dalam diri kami. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk Ibu Sinta, untuk seluruh bagian dari Bara Digital Ministry, pelayanan yang sudah memberkati begitu banyak orang. Dan kami berdoa semua kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menutup siaran malam hari ini dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Sekali lagi kami dari Bara Digital Ministry mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Alexander yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih buat
sahabat-sahabat Bara yang senantiasa mengikuti live setiap malam atau bahkan mungkin juga membaca artikel-artikel Bara Digital Ministry, serta kami juga berterima kasih untuk dukungan baik itu di dalam doa dan bahkan juga membagikan akun-akun Bara Digital Ministry. Dan kami berharap terus untuk dukungan dari rekan-rekan Bara Digital Ministry supaya pelayanan kita ini bisa lebih luas lagi dan nama Tuhan tentunya dipermuliakan untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Dan untuk sahabat-sahabat Bara yang mungkin ketinggalan live pada malam hari ini, jangan khawatir karena live pada malam hari ini akan di-upload di YouTube Bara Digital Ministry sehingga kita bisa menonton dari awal sampai akhir. Dan mungkin jikalau ada juga yang kurang, misalnya di dalam pendengaran atau kurang paham, bisa dicari di web Bara Digital Ministry. Di situ sudah ada artikel Bara Digital Ministry sehingga kita bisa membaca dan bisa lebih memahami lagi. Baik, saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat supaya kita bisa bertemu esok hari lagi. Saya Sinta dari Bara Digital Ministry mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.